Garco besar di sini ini saya akan bahas inilah pesan dari Eiichiro Oda untuk Luffy di tahun 2022 ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil No Mi, telah keluar nih desain baru dari DNM.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja Koro Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini, pastinya ada promo pembelian sampai tanggal 12 Januari 2022 nanti. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro. Anjay. Oke, kali ini kita akan bahas nih mengenai pesan sang god kita, autor kita, sensei kita untuk serial One Piece ini, yaitu Eiichiro Oda. Dimana salah satu hal yang selalu saya tunggu dari akhir tahun adalah mengenai pesan Oda untuk tahun depannya, yaitu di tahun sekarang 2022. Ya benar, ini adalah event tahunan yang selalu diadakan di Jepang sana, dan itu nama acaranya adalah Jump Festa. Acara ini sendiri diadakan 18 sampai 19 Desember 2021 lalu. Ya seperti tahun lalu ya, di 2020 Jump Festa untuk di tahun 2021 yang kita sendiri sebenarnya masih belum tahu nih apa yang dia maksud dari perkataannya di Jump Festa tahun lalu itu, terutama tentang katanya ada rambut merah yang akan muncul di tahun 2021 ini. Tapi sekarang 2021 sudah berakhir dan tidak terlihat ada apa-apa. Tapi jika mungkin maksudnya rambut merah karakter yang lain, ya memang cukup banyak sih, seperti ada Kid, lalu juga ada Big Mom. Untuk Kid sendiri bahkan diperlihatkan awak keningnya, ya walaupun cuma berapa chapter saja. Tapi mungkin info terbaru terkait movie untuk serial One Piece ini yaitu Movie Red yang isinya tentu saja Akagami no Sense. Nah, untuk Jump Festa di 2021 kemarin, dia menyampaikan beberapa hal untuk tahun sekarang, dan tentu saja pastinya terkait Wano Kuni dan Akagami no Sense lagi. Jadi mari kita bahas apa sih kata-kata Oda di Jump Festa lalu. Dimana sambutan pertama dari Oda adalah di situ dia berkata, "Halo semua pengunjung Jump Festa dan semua orang yang menonton secara online. Saya adalah Eiichiro Oda yang bahunya kaku dan juga sakit punggung. Kami memulai chapter ini dengan merayakan chapter 1000 dan volume komik ke-100 serta episode yang ke-1000 juga untuk animenya. Jadi ini adalah tahun penuh perayaan. Ingat acaranya di tahun 2021 ya. Dan buat kalian juga nih yang ingin lihat rewind untuk One Piece 2021, apa aja sih momen epic yang ada, sudah saya bikin full videonya di video ini. Mungkin kalian bisa cek." Lanjut, Oda berkata lagi, "Apakah kamu bersemangat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami memiliki beberapa pengumuman yang disiapkan untuk masa depan. Pertama, pemeran untuk Hollywood live action One Piece pun sudah diumumkan secara sempurna. Dan mereka adalah 5 orang yang luar biasa. Produksi juga berkembang dengan sangat hati-hati." Oke, dari sini cukup jelas ya, untuk live action One Piece ini seharusnya dibuat dengan sangat baik. Dan tidak ada story yang lebay lah atau pembuatan yang lain lah yang aneh-aneh lah. Ya mungkin kita bisa mencontoh dari movie One Piece, karena story dan animasinya juga sangat baik di versi tersebut. Tapi sekarang di versi manusia asli atau live action. Jujurnya ini sudah pernah saya bahas lengkap tentang live action juga di video ini nih. Lanjut, di sini pun Oda masih berkata, "Kami juga memiliki Movie Red yang ada Shanks-nya, karakter baru wanita, dan juga Luffy. Shanks adalah karakter yang belum banyak kita lihat. Jadi apa nih hubungan Shanks dengan wanita itu? Akankah dia bertemu dengan Luffy? Shanks akhirnya akan memulai debutnya di sebuah movie. Dia akhirnya akan muncul. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa selain itu, tapi aku harus menulisnya, jadi akulah sang pemenangnya. Hahaha." Itu adalah semua perkataan Oda di Jump Festa 2021 kemarin. Ya benar, sadar atau tidak, Shanks adalah karakter yang udah muncul dari Romance Dawn chapter 1 One Piece. Dan sekarang sudah masuk ke chapter 1036 atau 1037 lah. Tapi kita masih belum tahu kekuatannya seperti apa. Semoga movie ini
benar-benar menjadi movie yang menjelaskan tentang Akagami no Sense. Dan Oda pun masih melanjutkan juga untuk tahun depan menandai anniversary One Piece yang ke-25 dari manganya. Ada banyak proyek yang direncanakan, jadi harap nantikan. Ternyata Wano Arc ini secara mengejutkan belum selesai, tapi untuk saat ini kalian perhatikanlah Luffy. Tolong beri perhatianmu pada pahlawan utama kita. Aku harap aku bisa menggambarnya dengan cukup baik. Aku juga sangat bersemangat dengan adegan terakhir Arc Wano Kuni ini. Wah, bagaimanapun One Piece akan menjadi luar biasa tahun depan. Nah, itu adalah semua kata-kata Oda di Jump Festa tahun 2021. Yang berarti dia sedang membicarakan di tahun ini 2022. Nah, kita akan membahas lengkap kata-kata Oda yang benar-benar mencengangkan nih. Kita akan langsung mulai dari kata-kata tentang live actionnya. Tadi yang sudah saya singgung juga sedikit nih. Oda sendiri bilang tahap produksi berkembang dengan hati-hati. Jadi buat kita yang menunggunya di Netflix jangan khawatir, karena toh Oda di sana sebagai salah satu eksekutif produsernya loh. Jadi jelas lah ya, tidak akan aneh-aneh untuk ceritanya. Ingat, bahkan untuk animenya saja, Toei Animation, Oda tidak berperan apa-apa dalam proses produksinya. Dia hanya yang memberi desain karakter dari manganya saja, tapi untuk prosesnya, alurnya, dan sebagainya, itu murni pihak Toei saja. Mana Oda ini ikut andil hanyalah di movie dan live action ini saja. Dan untuk live actionnya sendiri, dari tanggal perilisan, trailer resmi, dan pemeran lain-lain, musuhnya seperti Buggy, Kuro, Craig, Arlong masih belum tahu nih. Jadi kita tunggu saja. Ya seharusnya akan muncul lagi updatean di trimester awal lah tahun 2022 nanti. Lanjut tentang movie Red, ini akan tayang di 6 Agustus 2022. Wanita yang dimaksud pun adalah yang dijadikan cover oleh Oda di perilisan movie Red-nya. Dia mempunyai sayap layaknya suku langit dan dia pun menggunakan headphone. Tentang movie sendiri kita belum tahu apakah ini canon atau tidak, karena dari semua movie One Piece awal sampai akhir yaitu di Stampede, story-nya dan segalanya tidak ada yang canon, alias itu bukan timeline yang Luffy lewati di cerita langsung. Karena gila banget gak sih, Luffy sebelum time skip dia udah bisa ngalahin Shiki yang setara dengan Roger dan Shirohige. Jelas ini sangat tidak masuk akal, makanya untuk story-nya saya bilang tidaklah canon. Tapi Oda sendiri berkata hanya ada beberapa karakter saja yang dia bilang nyambung ke cerita utama. Contohnya seperti Shiki tadi, dia benar-benar ada dan akhirnya sudah terkonfirmasi juga bahwa dia pernah menjadi bagian dari kru bajak laut Rocks. Tapi untuk isinya cerita Stormward tidaklah canon. Lalu katanya untuk movie Z juga, Zephyr dia benar-benar canon karena dia yang melatih angkatan laut dulu seperti Kuzan, Sakazuki, Borsalino, dan yang lain-lainnya. Tapi alurnya jelas tidak. Serta katanya untuk movie Gold juga yaitu Tesoro, karakter ini katanya bener ada dan canon juga. Tapi ya kita masih belum tahu lah, correct me if I'm wrong. Kalau untuk Stampede sih sudah jelas ya, Douglas Ballet itu karakter yang tidak ada atau hanya di movie doang. Toh Oda sudah menunjukkan semua karakter dari Goldie Roger di SBS lalu dan tidak ada Ballet di sana. Jadi sudah jelas Stampede tidaklah canon. Nah, mengenai kata-kata Oda yang bertanya nih, apakah Shanks akan bertemu Luffy di movie-nya? Ini terdengar simpel kayak ya udah sih tinggal ketemu aja, toh movie dari serial One Piece juga. Tapi ingat, ini sebenarnya sangatlah penting sekali. Janji Luffy untuk ketemu Shanks adalah saat dia sudah pantas, atau jika kita ambil kata-kata di chapter awal, ketika Luffy menjadi The Great Pirate. Ya walaupun seperti yang tadi saya bilang, ini tetap saja movie yang alurnya tidak canon, tapi apakah pertemuan Luffy dan Shanks yang seharusnya epic akan terjadi di manga malah terjadi di movie duluan? Waduh. Tapi coba kita analisis thread yang rilisnya di Agustus 2022 nanti. Jika kita lihat perkembangan arc Wano Kuni saat ini udah tinggal tersisa Kaido dan Luffy saja ya dengan Big Mom lah. Dan jika kalian sudah menonton video prediksi saya yang kemarin, saat ini One Piece berada di volume 103 yang akan berisi dari chapter 1037 atau 1036 lah sampai chapter 1047-an. Dan kemungkinan besar volume ini akan menjadi kekalahan Kaido, yang berarti untuk beresnya arc Wano kurang lebih kira-kira berada di chapter itulah. Dan untuk chapter Red sendiri di 1047 atau mungkin kita buletin di 1050, dari hitungan schedule-nya akan berakhir sebelum bulan Agustus perilisan movie Red. Nah ini nih yang lebih penting lagi, karena biasanya setelah arc berakhir pasti diperlihatkan keadaan lain. Dan dari kata-kata Shanks juga setelah Whole Cake Island, dia bilang pertemuannya dengan Luffy sudah semakin dekat. Jadi apakah sebelum movie Red, Luffy ini sudah benar-benar bertemu dengan Shanks juga? Yang berarti itu semua terjadi di pertengahan tahun 2022. Maka dengan itu, jika Luffy bertemu dengan Shanks di movie-nya akan sangat-sangat valid sekali, karena dia sudah bertemu secara real di manganya. Dan tidak akan ada feel kayak kurang gitu loh
untuk pertemuan mereka karena di manganya yang notabene canonnya sudah bertemu. Sejujurnya menurut saya itu sangat memungkinkan sekali. Dan lihat kata-kata Oda di Jam Festa ini juga, bahwa dia sangat bersemangat menggambar adegan terakhir dari arc Wano Kuni. Pasti ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa gila. Atau bukankah sangat pas juga dengan anniversary untuk One Piece ini dan ulang tahunnya yang ke-25 di bulan Agustus. Mungkin nanti kurang lebih seperti inilah di manganya Luffy ketemu Shanks lalu ada libur dulu untuk seminggu dan akhirnya movie red release. Ini akan menjadi bulan yang indah di bulan Agustus. Ya, mengenai sutradara dan yang lain-lainnya terkait movie red juga udah pernah saya bahas di video khusus. Tapi kembali lagi, itu adalah prediksi Oda di tahun 2022. Dan kita tahu Oda selalu salah dalam perhitungan waktu. Ingat di awal video yang saya bilang terkait Jam Festa untuk tahun 2020 yang katanya di tahun kemarin Shanks akan muncul. Tapi sekarang akhirnya malah di 2022 yang notabene malah ngaret. Nah, ini bisa saja terjadi untuk ending dari arc Wano Kuni. Tapi sejujurnya jika kita lihat dari pace yang Oda buat sekarang sih harusnya bakal kesampaian ya. Tahun ini arc Wano Kuni beres karena sudah tinggal di akhirnya saja. Dan dia pun menegaskan dari kata-katanya bahwa kita mesti memberi perhatian untuk Luffy Senchou. Mungkin dalam artian setelah menang melawan Kaido, dia pantas mendapat gelar sebagai The Great Pirate yang pernah diraih Roger juga di flashback yang kita lihat. Dan itu pula sesuai janji Luffy kepada Shanks di awal. Jadi bukankah itu sangat pas sekali saat janji sudah terpenuhi dan Luffy akan bertemu dengan Shanks juga. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kali ini saya juga mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah join menjadi user dari Devil Fruit atau membership channel Devil Nomi. Terutama buat Muhammad Fuad, Handi Karwur, Budi Kusuma, M. Fadli, Dipra, Faza, Tapai Gaming, B Gaming, M. Misbahur Rifan, dan Syarif Alfat. Mantap! Buat kalian juga yang ingin ikutan join menjadi user Buah Iblis, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.